Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup terkoreksi 3,53% ke harga 6.825. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker summary-nya ISAT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT jebol juga 6.900-nya dan ya ini di area psikologis ya 6.800. Dan kalau itu jebol ya udah berarti ISAT mengakhiri masa konsolidasi di atas untuk naik lebih tinggi, tapi dia akan turun dulu bisa sampai 6.200 menguji lagi EMA 200-nya. Karena terlihat dari moving average 20 dan 60 juga sudah mulai melemah dan candle hari terakhir Jumat itu jebol EMA 60 tapi tersandar di 6.800 6.900 itu area support ya, dan harus rebound Senin Selasa harus rebound atau Senin koreksi dulu, koreksi tipis ya. Kalau udah di atas 3% 5% itu udah koreksi dalam. Menurut saya untuk ISAT sangat berpeluang ke 6.200. Jadi dia itu harus koreksi sekitar 2% ya, maksimal 3% lah ya. Itu pun terlalu dalam menurut saya 3%. Dan kalau bisa ya koreksinya cuma 2%, 1% ya itu ideal. Masih bisa ditoleransi lah ya. Tapi kalau udah 3% ke atas ya peluang besar lemah ya. Tapi ya bisa balik ke atas, saya bisa kembali ke atas 6.800 ya bisa-bisa aja. Tapi 70% lemah kalau dia koreksi cukup dalam ya. Jadi seperti itu untuk ISAT. Padahal udah bagus ya. Dia membentuk pola cap and handle. Ini sebelumnya neckline-nya 6.800 6.900 itu jangan jebol lah ISAT ya. Ini seperti ini gambarannya 6.880. Ya ini area support harus dijaga nih ya. Paling enggak ya mantul lah. Jangan sampai jebol 6.800 nih. Nah, area ini ya. Kalau jebol bahaya nih. Harus bertahan dan biar masih konsolidasi untuk ISAT ya. ISAT sudah minggu ini membuat lower low, jadi perlu hati-hati kalau sampai turun dari 6.800 ya sangat berpeluang ke 6.200 ya. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga kurang bagus tapi koreksinya belum kecil. Jadi ya seminggu ke depan harus rebound lah dia. Minimal candle hijau dan kalau bisa tutup minimal di 7.000. Seperti itu. Langsung saja ke saham kedua. Ada Excel yang ditutup juga terkoreksi 1,17% ke harga 2.520. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net sell, tapi 4 hari minggu ini dalam perdagangan itu net buy. Kalau dia ada broker summary-nya, SL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SL lagi konsolidasi tapi cukup bagus nih, yang jangan sampai turun lah ya. Tapi kalau turun pun nggak masalah kalau Bapak Ibu ada beli di 2.500 ya, seperti saya bilang ya di video-video sebelumnya, 2.400 sampai 2.250 ini masih cukup bagus. Kalaupun mau average down, kalaupun jebol 2.200 tuh masih bisa ditoleransi karena masih ada indikasi juga membuat double bottom seperti ini ya. Kalaupun dia koreksi pelan-pelan terus naik lagi. Nah ini jadi untuk Excel ya, kalau di grup saya suruh buy itu di 2.400. Jadi kalau buy di 2.400, kalau ternyata dia turun itu saya bilang juga average down di 2.200 2.250 nih. Ternyata dia naik ya, naik ya udah follow the trend aja, sabar-sabar aja, tunggu aja ya. Kalau ada yang mau profit taking dulu bisa aja kalau dia jebol 2.500. Kalau dari candle weekly-nya bagus, volume meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya volumenya kurang bagus ya, kurang besar, tapi membentuk candle bullish engulfing. Ya harus bertahan di atas 2.500 untuk tren jangka pendek seminggu ke depan ya, minggu depan. Kalau dia bertahan dan bisa rebound itu peluang besar minimal 2.600 menguji neckline-nya ini. Neckline sub resisten minornya 2.600. Nah, ke arah sini dia. Jadi seperti itu. Untuk Excel, langsung saja ke saham ketiga. Ada TLKM yang ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 4.350. Kalau dia transaksi asing hari ini net sell cukup besar 249 miliar. Kalau dia ada broker summary-nya TLKM ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM ternyata jebol 4.400-nya ya. Kalaupun ada yang waktu itu saya bilang spec buy ya tetap hold aja ya. Ini kan masih dalam bisa pembentukan pola cup and handle, tapi ya jangan turun dari 4.300 itu lah ya, dari low-nya di candle hammer ini di tanggal 26 September ya. Ini
kalau bisa ya besok harus rebound Senin ya, kembali ke tutup di atas 4.400. Kalau dia membentuk candle bullish engulfing hari Senin, itu sinyal bagus. Ada peluang melanjutkan penguatan, bahkan bisa menembus 4.600 dan kemungkinan besar masih konsolidasi range-nya 4.400 sampai 4.600. Kalau dilihat dari time frame atau candle weekly-nya, memang candle bearish engulfing menutup penuh candle sebelumnya, tapi ini volumenya kecil. Lihat Senin harus balik ke atas 4.400. Berarti harus naik sekitar 1,5%, ya udah cukup bagus tuh untuk Telkom hari Senin. Seperti itu untuk Telkom. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 78, terkoreksi 3,7%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia debokor semarinya, Friend ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend jebol juga 80-nya ya. Apakah ini benar-benar turun? Ya kalau besok merah lagi Senin, ya udah potensi 70. Dia membentuk lower high dan lower low minggu ini ya. Lower high-nya di 82, lower low-nya belum ya. Lower low-nya belum terbentuk nih, belum. Jadi masih bisa ditoleransi kalau hijau Senin ya. Jadi seperti itu untuk Friend. Kalau dilihat candle weekly-nya, koreksi volume kecil tapi masih di atas low minggu lalu ya. Ya kondisi seperti ini minggu depan harus hijau, minimal tutup 80. Itu bagus ya. Ada peluang bisa masih akan Friend konsolidasi range-nya 80 sampai 86. Seperti itu untuk Friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup di harga 430, terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dia ada bokor semarinya, Era di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Era kondisi seperti ini ya, dia lagi retest ya 430 dan mungkin gak jebol. Kalau saya lihat sih bertahan di atas 420 ya. Pokoknya jangan pakai 410, pakai aja 420 nih, gapnya ini aja. Ini jadi supportnya. Kalau turun dari itu ya udah konfirmasi pola dead cat bounce untuk Era. Jadi Era harus bertahan di atas 420. Jadi kalau dia koreksi satu candle lagi, itu kesempatan buy on support, buy on weakness dengan target 440 resistennya minggu ini ya, yang gagal ditembus. Nah ini area resisten yang harus ditembus dia ya, 440 450. Jadi kesempatan nih kalau mau beli di area support ya di 424 atau 420. Pokoknya stop loss saja, tipis saja stop lossnya, tutup di bawah 420, stop loss saja, nggak perlu pakai candle 2 ini ya. Kalau saya beli Era nanti di 420 422 424, itu saya stop lossnya di 416 atau 414. Saya nggak nunggu di low-nya ini karena itu indikasi pola dead cat bounce. Kalau dia turun, tutup di bawah 420 untuk Era. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, biar terlihat, nah ini kan bagus nih. Ada indikasi dia melakukan perlawanan, ada sinyal untuk pembalikan arah. Jadi, kalaupun koreksi minggu depan satu candle ya bisa 420 itu maksimal. Jadi masih bagus untuk Era, tapi trennya jangka pendek ya, main-main tipis, profitnya sekitaran 3-5%, stop lossnya 2% sampai 3%. Seperti itu ya, tektok aja. Kalau menunggu sampai reversal dia balik arah menjadi uptrend, agak lama nunggunya ya, karena dia juga sudah di bawah 440 460. Kecuali dia masuk lagi ke dalam downtrend support channelnya ini di 440 450 460, itu baru sinyal untuk reversal. Tapi kalau lagi di bawah 440, tektokin aja. Misalnya dapat di 420 424, kalau dia naik ke 440 bisa jualan di area itu. Jadi seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 725, terkoreksi 0,68%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia ada bokor semarinya, MTEL ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal untuk MTEL ya dia belum kemana-mana. Menurut saya juga belum saatnya kalau untuk ditradingkan, trading cepat karena nggak ada momentum. Tapi kalau untuk di swing panjang 3 bulan 6 bulan ya, harga sekarang masih oke ya. Ini kelihatannya ya kelihatannya dia itu membuat swing low-nya aja. Kalau ditarik dari swing high ke swing low untuk Fibonacci retracement bisa seperti ini ya, maksimal 680 itu konsolidasi terus pelan-pelan naik lagi ya. Jadi seperti itu. Dan kalau nggak salah MTEL juga termasuk dalam portofolio BlackRock untuk saham-saham Indonesia. Seperti itu.
untuk Intel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2.730, terkoreksi 2,15%. Kalau dia transaksi asing, seminggu ini net sell. Kalau dia ada bongkar semarnya, Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik jebol 2.800 ya udah jelek ya. Walaupun koreksinya belum kecil. Mungkin gak dia bisa rebound hari Senin. Ya kalau bisa balik sih bagus. Cuman kalaupun sudah kena stop loss saja. Biarin ya. Nggak masalah Raya. Namanya trading nggak mungkin sempurna. Karena kalau Bapak Ibu nggak pakai stop loss, iya kalau ketemu saham yang bagus fundamentalnya atau seminggu, 2 minggu, sebulan dia naik, bisa balik atau setahun, tapi karena fundamental bagus, ya nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu pas kena saham yang fundamental jelek, nggak pakai stop loss seperti HKMU, kan itu sampai harga 50. Atau LUK ya, LUCK, atau yang lainnya yang saham-saham jelek, BKSL ya. Saya juga ada pakai cut loss tuh, BKSL. Kalau nggak pakai cut loss sekarang udah dekat 50 kan. Ya seperti itu. Kalau kena saham yang jelek fundamental, apalagi porsi untuk masyarakatnya udah di atas 60%, 70%, ya rawan, nggak ada yang mau ngangkat ya. Itu yang bahaya seperti itu kalau nggak pakai stop loss. Kalau untuk investasi ya harusnya Bapak Ibu berinvestasi di saham-saham yang berfundamental bagus ya, atau yang punya story. Yang penting pastinya kunci pertama itu fundamental bagus kan. Nah seperti itu. Kalau trading tuh harusnya pakai stop loss ya. Nggak masalah stop loss, nanti bisa ganti di saham yang lain. Karena setiap minggu, setiap bulan tuh ada aja sektor yang dilirik sama market ya. Yang berpotensi seperti minggu ini atau bulan kemarin, September itu saham-saham EBT juga kan mulai ditarik seperti SLIS, Ken, Arko kan lumayan ya. Jadi seperti itu aja untuk Tebik. Agak rawan sih menurut saya, lebih baik jangan dulu, belum saatnya. Kalau dilihat koreksinya volume kecil nih, emang koreksi ini. Nah ini volumenya kecil nih, nggak tahu nggak ada volume nih. Kita lihat aja nih, oh ini bulanan ya. Kalau mingguannya volumenya besar ya. Kalau harian sama aja ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu ya. Kalau dilihat kalau sampai jebol 2.800 tuh sangat berpeluang nutup gap ya 2.590 sampai 2.550. Ini ada gap nih. Jadi seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1.200, terkoreksi 0,82%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia ada broker semarnya, Tower malah ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tower minggu ini sudah membentuk lower high, cuman lower low-nya masih bagus, masih di atas ya. Dan kuncinya jangan turun dari 1.200. Toleransinya 1.180. Itu kan lihat 1.180 sering di reject tarik naik, reject tarik naik, yaitu. Dan apakah bisa spekulasi baik? Kalau dilihat ada akumulasi ya Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya ya. Nih ada akumulasi ya dari PD dan AK ya, bisa seperti ini. Stop lossnya di bawah 1.180, 1.160 bisa aja, 1.170 dengan target naiknya 1.260, 1.280 bisa seperti itu ya. Kelihatannya kan ini lagi konsolidasi untuk Tower. Langsung saja ke saham terakhir, ada Sen yang ditutup terkoreksi 1,77% ke harga 166. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia ada broker semarnya, Sen di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Sen masih bagus karena sudah di atas 160. Kesempatan spek buy, tapi disclaimer on ya, 2 hari koreksi volume kecil, nekat aja. Ini menarik nih Sen ya, stop lossnya di bawah 160, bisa di 155 atau 156. Pokoknya cut aja dulu kalau dia gagal. Berarti bola dead cat bond ini kan berhasil break dari resisten kuatnya sebelumnya. Nih yang dulunya itu adalah support kuat, ditembus dan dia koreksi tipis, mantul dari 160 dan naik. Saya rasa sih Senin Selasa ada potensi hijau. Targetnya masih sama 180. Kalau ditembus perubahan praksi harga peluang besar ya. Pola double bottom 200. Nih, ini menarik nih untuk Sen. Yang penting Sen jangan turun lagi dari 160. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading
trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Dan bagi Bapak Ibu yang mau belajar trading, scalping, nanti diajarin bagaimana cara screening sahamnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exitnya, dan juga bisa dipakai untuk spec buy saham-saham big cap, LQ45, Secaliner, ataupun saham-saham swing melihat bottom swing untuk buy on support, buy on weakness. Kalau tertarik, klik link yang ada di deskripsi, join di kelas scalping Borneo Traders. Jadi sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.